Walaupun saya yakin dan percaya pemaparan dari Ibu Dokter Selvi sudah sangat jelas ya, tapi mungkin ada hal-hal yang perlu atau yang ingin kita tanyakan, boleh silahkan kita akan gunakan beberapa waktu ke depan untuk sesi tanya jawab. Untuk bertanya boleh langsung buka atau open mic, atau boleh dengan raise hand ya. Baik. Di sini saya melihat ada Ibu Pendeta Juli Situmorang. Silakan Bu, ada pertanyaan nih kayaknya. Baik, terima kasih Ibu Dokter atas penjelasannya luar biasa ya, walaupun saya masih mungkin 15 tahun lagi untuk menopause, cuma sepertinya menarik sekali ini pelajarannya. Yang mau saya tanyakan Bu Dokter, apakah tadi kan Bu Dokter bilang kita harus menjaga telomer agar usia metabolis kita lebih rendah daripada usia kalender. Apakah dengan olahraga, wajib olahraga 30 menit satu hari, apakah dengan aktivitas sehari-hari ibu rumah tangga, seperti melakukan aktivitas ya, jalan ke sana ke dapur, ke rumah menyuci, menggosok, apakah itu termasuk olahraga? Karena itu rutin juga kita lakukan. Dan yang kedua, apakah dengan meditasi setengah jam atau 1 jam satu hari, apakah itu juga dapat bisa membantu kita untuk menambah telomer itu? Pertanyaan pertama. Yang kedua Bu Dokter, maaf ya, boleh satu lagi ya MC. Yang kedua adalah yang mau saya tanya, apakah pasca menopause, Bu Dokter ya, pasca menopause berarti setelah 50 tahun ke atas nih, berlakukah ayat ini dalam Kejadian 3 ayat 16 yang bagian B? Dikatakan di sini, engkau akan birahi kepada suamimu. Apakah tetap kita akan birahi kepada suami walaupun kita sudah pasca menopause? Sedikit ya Bu Dokter, terima kasih. Terima kasih. Apakah langsung dijawab atau pertanyaan lagi? Boleh langsung? Boleh langsung dijawab dulu, Ibu Dokter, silakan. Terima kasih untuk Ibu Junita. Tadi yang bertanya Ibu Junita ya? Yang bertanya Ibu Pendeta Julia. Oh Julia, sorry. Ibu Julia Situmorang ya? Nah, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Memang kadang-kadang kita ibu-ibu sudah pekerjaan di rumah itu udah lebih dari olahraga lah ya. Tapi saya memang 2 tahun ini tidak ikut fitness, tapi sebelumnya saya ikut fitness ada 2 tahunan, ya, hampir 3 tahun. Kami kalau mendaftar pertama itu dites dulu usia metabolik dan usia kronologis. Itu saya malu, usia kronologis saya lebih tinggi 5 tahun daripada usia usia metabolik saya lebih tinggi 5 tahun daripada usia kronologis. Nah, jadi akhirnya saya semangat nge-gym. Nah, kenapa kita harus melakukan olahraga yang ritmis ya? Jadi olahraga yang menunjang telomer itu adalah olahraga yang menyebabkan otot-otot kita ini berfungsi dengan baik, membesar, kemudian berfungsi dengan baik. Nah, kalau kita ngepel, cuci piring, itu juga termasuk, tetapi tidak bisa seluruh otot, ya, tidak bisa semua otot, ya, karena dia membutuhkan ada 30 menit atau 4 sampai 45 menit itu ritmis. Jadi kalau kita jalan itu otot paha, ya, otot perut. Jadi kalau jalan kita harus menahan pusar kita ke dalam supaya otot perut kita berkontraksi. Nah itu ritmis, jadi terus menerus, jadi melatih. Tapi kalau kita apalagi kita cuci piring, itu boleh, tetapi itu ada hal yang tidak ritmik, ya. Nah, kalau kita mau mengukur usia metabolik kita dengan sederhana, kita posisi push up, dada kita 15 cm dari lantai, kemudian kita tahan tangan kita di depan kepala kita, di depan kepala, kita tahan. Kalau kita 30 detik bertahan, berarti usia metabolik kita itu lebih tinggi 30 menit. Kalau 60 detik kita bertahan, usia metabolik kita itu lebih tinggi 1 jam. Kalau kita tidak bertahan, usia metabolik kita jauh lebih, usia kronologis kita jauh lebih
tinggi daripada usia metabolik itu. Nah, kenapa disuruh olahraga? Karena itu adalah ritmiknya itu teratur, ya. Apalagi kalau ibu-ibu sudah stres, aduh masih banyak pekerjaan, belum cucian, belum setrikaan, belum ini, itu tidak membangkitkan metabolisme sel yang baik, ya. Malah kalau kita olahraga kan kita rileks, kita nggak memikirkan pekerjaan yang harus terselesai. Jadi intinya selain kita bekerja di rumah, kita juga menyiapkan waktu untuk olahraga khusus, ya, supaya kita bebas dari stres, kita bebas dan kita terkena sinar matahari. Nah, itu harus disiapkan waktu, ya, harus gitu ya. Itu harga mati katanya untuk meningkatkan usia metabolik kita lebih rendah daripada usia kronologis, ya. Mungkin itu boleh respon. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Pertanyaan kedua, pada pasca menopause apakah kita masih libido ya? Birahi itu libido. Sebenarnya seksual itu memang tergantung dari hormon estrogen juga. Tetapi kalau pria katanya dari pandangan mata gitu ya. Melihat wanita cantik, melihat wanita yang cocok dengan otaknya gitu loh, langsung gimana gitu rasanya ya, langsung jatuh hati gitu, langsung mengingini ya. Tetapi atau mengagumi saja, jangan mengingini kan. Mengingini sudah berzina katanya. Kalau kita perempuan, kita merasakan sesuatu itu bahwa kita dianggap, itu kita bisa membangkitkan libido. Kita dihargai, kita disayangi, ya, kita diperhatikan, itu membangkitkan keinginan seksual kita. Ya, walaupun hormon estrogen kita berkurang, tetapi kita menciptakan hal-hal ini. Nah, ini kita harus komunikasikan dengan pasangan kita. Ya, kita tidak melihat oh itu pria itu six pack. Kita tidak tidak terbangkit emosi kita, emosi seksual kita. Tetapi kalau kita berteman, orang itu care dengan kita, orang itu puji-puji, orang itu sanjung-sanjung kita, itu ada rasa keinginan untuk kita bersama dengan dia terus. Ada walaupun itu bukan pasangan kita. Jadi emosi seksual kita itu bukan tergantung dari mata kita, tetapi dari perasaan kita yang disentuh. Ya mungkin, nah itu yang kita komunikasikan dengan pasangan kita. Yang mungkin itu, ya jadi tidak tergantung hormon estrogen kalau itu ya. Walaupun memang nanti itu berhubungan dengan kepuasan. Tapi kalau membangkitkan itu dari kita yang menerima. Jadi emosi kita tersentuh. Ya kita menerima kasih sayang dari pasangan kita, itu kita mempunyai gairah seksual. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Berarti kalau sudah menopause tetap ada gairah ya Bu Dokter ya? Iya, tetap nggak usah cemas. Oke. Laki-laki juga ada andropausnya, jadi dia tidak seperkasa masih umur 30 tahun. Jadi cocoklah sudah diciptakan. Sudah terjawab ya Ibu Julia ya? Sudah puas dengan jawabannya ya? Oke. Mungkin ada lagi dari antara kita yang mau bertanya? Barangkali yang lain sedang memikirkan. Oke, sudah ada Ibu Ellen Loran di sini. Silakan Ibu Ellen, langsung dibuka saja mic-nya Bu. Nanti setelah Ibu Ellen akan lanjut kepada Ibu Sri. Ibu Ellen, silakan. Sepertinya ada kesalahan ya? Oh, sudah tadi tidak bisa di-unmute. Oke. Selamat sore, Dr. Selvi dan Ibu-ibu sekalian. Mohon maaf sebelumnya, mungkin pertanyaan saya di luar konteks ya, di luar konteks judulnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah bisa kita memperlambat proses menopause? Kalau ada, apakah caranya bagaimana, dokter, atau harus ya? Karena kan ada tadi menopause dini ya, kita semua tidak mengharapkan adanya menopause dini, biarlah menopause itu ya tepat pada waktunya. Oke, sekian, terima kasih. Boleh langsung jawab?
Silakan Bu Dokter. Terima kasih Bu Ellen, terima kasih Bu Yunita. Kalau dari kami ya, usia menopause itu kalau di Barat sering ditunda. Jadi pada usia 30-an tahun, pada waktu sudah punya anak 2 atau itu kami melakukan operasi ini yang medis ya, nanti yang bukan medis ya. Ini yang medis satu dulu. Pada waktu usia 30 tahun inung telur itu diambil, kan ada 2, diambil 1, tapi di Indonesia belum dilakukan. Diambil 1 inung telur pada usia 30 tahun, kemudian disimpan di bank indung telur seperti bank sperma. Itu ada satu tempat yang suhunya di bawah dari 10 derajat. Nah itu untuk menyimpan indung telur itu sampai dia usia menopause. Pada waktu usia menopause, indung telur itu ditransplantasi lagi, disambung lagi. Jadi pada waktu dia nggak mau menopause kan, jadi pada waktu usia biasanya usia 40 atau 40, pokoknya setelah haidnya tidak terlalu teratur, dia sudah minta, biasa orang bule ini udah ngerti ya, dia datang ke dokter kandungan, saya mau transplantasi lagi indung telur saya supaya saya bisa bertahan 20 tahun. Kan mereka nggak mau tulang kropos. Jadi dioperasi lagi, ambil indung telur yang di bank indung telur, dioperasi, disambungkan lagi dengan microsurgery ya. Kami melakukan itu ya, tidak terlalu sulit dengan teknologi sekarang ya, apalagi di Barat. Nanti disambungkan lagi. Nah, banyak proses dan dia usia 40 itu dengan kondisi indung telur yang masih usia 30 atau usia 45 kondisi. Nah, itu dia bisa bertahan 20 tahun lagi. Karena kan dari 30 diambil. Berarti kan kalau dia menopause 45 berarti masih bertahan 15 tahun. Nah, itu satu yang medis. Nah, yang kedua yang non medis itu berarti kita hal-hal yang menyebabkan fase menopause itu mengganggu, yaitu Alzheimer, ya pikun, apa semua. Nah itu metabolisme sel tubuh kita, seluruh tubuh itu, oleh karena pengaruh estrogen itu, kita harus antisipasi dengan hal yang lain. Salah satunya kita jangan terkena lupus. Ya, lupus itu kebanyakan makan makanan instan, junk food. Itu merusak, sangat merusak sel-sel tubuh kita. Otak kita mengisut, jadi Alzheimer, pembuluh darah ke seluruh tubuh itu berkurang. Kita tidak olahraga, kita terlalu stres dalam kehidupan kita. Kita nggak usah stres, mau anak banyak, mau anak sedikit, ya kita nggak usah stres. Kita jalani saja hidup. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan kita tidak bisa menjadikan tubuh kita itu fit, metabolisme sel kita itu tidak kita pelihara dengan baik. Nah, kita harus berjuang untuk memelihara metabolisme sel kita untuk baik. Ya, saya juga bersyukur sudah punya cucu ya, walaupun masih bisa kerja lah, masih bisa kerja seperti sebelumnya, sebelum menopause ya. Sekarang sudah menopause, sudah 5 tahun menopause. Nah, kita harus berjuang. Jadi pencegahan itu memperlambat proses menopause itu sebenarnya untuk kita memperlambat timbul gejala-gejala itu ya. Jadi dari usia 35 tahun, jadi usia peralihan radikal bebas tubuh kita itu terpapar itu tanpa ditoleransi itu mulai 35. Jadi mulai usia 35 kita itu makan harus, ya sebenarnya sih dari sekarang ya, usia berapapun, dari remaja sudah harus olahraga supaya tulang kita terisi mineral dengan cukup. Jadi kita harus dari sekarang itu membiasakan kehidupan yang sehat itu, makan yang sehat, yang paling krusial itu tidak boleh stres. Karena stres menyebabkan telomer kita memendek. Kalau kita olahraga dengan teratur, katanya setiap kita selesai olahraga, kita setiap selesai bekerja di rumah lah, tapi yang tidak ritmis, itu kita 3 jam menyebabkan daya tahan tubuh kita fit. Kita tidak akan terkena penyakit. Nah, kalau setiap hari kita memperhatikan ini, ya mudah-mudahan pada waktu menopause, fase menopause yang 2-8 tahun ya, 2-8 tahun sebelum kita haid berhenti, itu kita tidak merasakan apa-apa.
Ya, kita tidak merasakan gejala yang berarti. Inilah bagaimana kita memperlambat proses menopause. Artinya telomer kita, mitokondria kita harus bekerja dengan normal. Jangan kita kelihatan tua rentah, berarti kita harus olahraga dan kita harus tidur cukup, hindari stres. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dokter atas pemaparan untuk pertanyaan. Saya yakin diskusi kita sangat menarik, tapi kalau kita melihat waktu kita sangat terbatas ya. Jadi biarlah kita semua boleh sepakat, kita puas dengan pembahasan kita pada sore hari ini. Sekali lagi, terima kasih untuk Ibu Dokter Selvi. Saya yakin juga banyak di antara kita ada di room chat juga yang mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Dokter Selvi atas pemaparan yang telah disampaikan pada sore hari ini. Baik, saat ini kita akan mengikuti atau mendengarkan ucapan terima kasih sekaligus pemberian sertifikat yang akan disampaikan oleh Koordinator BWA Bandung Utara, yaitu Ibu Sri Anjesi Naga. Kami persilahkan. Oke, kedengaраnkah? Terima kasih ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah ambil bagian baik di lagu pujian BWA Bandung Utara, BWA Junior Lembang, juga yang sudah melayani kita, Ibu Ade Siregar, Ibu Ellen Hajo, Ibu Yulia Situmorang, Ibu Suryati Syanipar, juga sebentar nanti Ibu Wiwin Sinaga. Terlebih kita juga mengucapkan terima kasih atas nama BWA Bandung Utara. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Mem Ivon yang sudah melayani di dalam firman Tuhan, juga kepada Ibu Dokter Selvi Jebedeus. Sangat baik sekali, saya senang. Kebetulan saya mau bertanya, roh yang sama, langsung ada pertanyaan dari Ibu Ellen ya, dari Ebenezer. Itulah pertanyaan, langsung terjawab. Dua orang yang berbeda bertanya, pertanyaan yang sama, puji Tuhan. Jadi kita merasa dipuaskan. Saya secara pribadi juga dipuaskan dan tambah pengetahuan untuk kesehatan, untuk memperpanjang telomer kita. Khususnya saya juga sudah masuk pada kondisi usia seperti itu. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua BWA Konferensi Jawa Barat, Ibu Fenty Nebaho, yang sudah memfasilitasi Zoom kita. Juga kepada Ibu Ketua Konferensi, yaitu Ibu P. Manulang yang bersama-sama hadir dengan kita. Biarlah apa yang kita terima pada saat ini dapat memberikan motivasi kepada kita. Umur tidak melihat umur, tetapi mari kita tetap semangat melayani. Kita maju terus, semangat di dalam pelayanan kita sehingga BWA Bandung Utara dapat berjalan dengan baik dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Seperti itulah ucapan yang dapat saya sampaikan bagi masing-masing kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baiklah, selanjutnya kita akan mengikuti doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Suryati Syanipar. Mohon maaf, tadi sudah ada beberapa surat-surat doa yang ada di kolom chat. Mungkin Ibu Pendeta boleh langsung akses. Baik, kami serahkan kepada Ibu Pendeta Syanipar. Belum di-unmute, Ibu. Oke, sudah kedengaran suara saya? Sudah jelas, Bu Pendeta. Oke, mari kita berdoa, menundukkan kepala bersama-sama. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang berkemurahan, Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami patut bersyukur kehadirat-Mu, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang berlaku bagi masing-masing kami, khususnya bagi rumah tangga ibu-ibu yang sudah bergabung dalam Zoom ini, sehingga kami diberikan waktu untuk ikut
dalam mendengarkan firman-Mu melalui Ibu Ivone Nenggolan dan pelajaran kesehatan yang berharga melalui Ibu Dr. Selvi Sebedius. Biarlah pelajaran ini Tuhan menjadi milik seluruh ibu-ibu yang hadir. Berguna bagi kami, membangun rohani kami, membangun fisik kami untuk sehat, supaya Allah mau diam dan tinggal di dalam kami. Agar Roh Kudus-Mu selalu menjadi milik kami setiap gerak-gerik dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk firman Tuhan mengenai Yunus. Tuhan suruh dia pergi, tapi dia melawan. Sehingga ada hal yang dialaminya yang membuat dia kembali ingat dan mau bertobat. Tuhan, jangan ada di antara kami seperti itu. Setelah ada di antara kami terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, baru kami sadar. Tapi biarlah setelah diadakan panggilan untuk kami pergi menginjil, kami siap dan kami mau bekerja untuk Tuhan. Kami juga berdoa buat kesehatan ibu-ibu melalui pelajaran kesehatan. Hamba-Mu juga termasuk di dalamnya. Supaya kami dapat menjaga kesehatan kami dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan mengatasi stres yang berlebihan. Sehingga Tuhan mau tinggal di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini banyak pokok doa yang akan kami sampaikan ke hadirat-Mu. Di antaranya adalah gereja-gereja Tuhan yang ada di Bandung Utara. Ada kurang lebih 10 gereja yang bersekutu di Bakti Wanita Advent. Biarlah masing-masing gereja diberkati oleh Tuhan dengan masing-masing anggotanya. Kami juga berdoa buat pendidikan anak-anak kami di Bandung Utara, mulai dari TK sampai di perguruan tinggi. Kami juga berdoa buat rumah tangga, buat pemerintahan dari yang tertinggi hingga yang terendah sampai ke desa-desa sekalipun. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sudah bekerja dan yang belum bekerja. Anak-anak yang sudah cukup umur untuk berumah tangga. Kami sampaikan kepada tangan Tuhan, agar Tuhan menyediakan jodoh yang sepadan dengan mereka, yang mencintai Engkau dan menghargai, menghormati orang tua. Juga kami berdoa buat lansia-lansia yang ada di tiap-tiap gereja. Tuhan berkati mereka dalam semangat setiap waktu. Berkati dalam kesehatan. Bila mana ada yang kurang sehat, Tuhan tilik dan memberi semangat bagi mereka serta kesembuhan. Kami juga berdoa kepada Tuhan, rencana gereja Ebenezer untuk kebaktian offline. Tuhan berikan situasi yang baik. Supaya mereka dapat bertatap muka di gereja, dan ini akan menambah semangat berbakti yang luar biasa bagi mereka. Juga kami berdoa buat Ibu Pakpahan yang dirawat di Rumah Sakit Advent. Ibu Sihombing Borubakara dalam pemulihan. Opung RO Sihotang pemulihan setelah selesai pemasangan ring. Pendeta Hari Sagala yang sakit saat ini. Anak kami Angel Lingga yang masih dirawat di Rumah Sakit Advent. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sesungguhnya hanya Engkau dokter di atas segala dokter. Pemberi kesembuhan yang luar biasa. Bila mana Engkau jamah tubuh mereka, Engkau tanggalkan penyakitnya, berikan kesembuhan dan kekuatan, itu pun bisa Engkau lakukan. Pada saat kami berdoa pada saat ini, kedangkanlah tangan-Mu yang penuh kesembuhan itu buat tubuh mereka. Agar mereka merasakan sukacita yang luar biasa pada hari Sabat yang kudus ini. Khususnya hamba-Mu, Pendeta Sagala yang sudah lama dirawat di rumah sakit. Tuhan, hamba-Mu ini telah membaktikan diri kepada-Mu. Tuhan, lihat hati dan pikirannya, kerinduan istri dan anak-anaknya dan kami semua. Berikan kesembuhan baginya ya Tuhan. Supaya dia leluasa dalam melayani pekerjaan Tuhan yang ditempatkan di Jemaat Karo. Semuanya yang kami tidak sebutkan satu persatu. Mungkin masih ada yang belum menyebutkan di kolom chat ini. Mungkin masih ada yang kurang sehat. Tuhan tilik mereka masing-masing, berikan kesembuhan. Bila mana ada yang sudah lama
meninggalkan Tuhan, Tuhan ingatkan mereka pentingnya bersekutu dan mengindahkan hari Sabat. Supaya pada hari-hari ke depan, kami semuanya datang berbakti bersama-sama menyatukan hati kepada Tuhan. Bila mana ada tutur kata kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, sudilah kiranya Tuhan mengampuni kami, agar permohonan kami ini dapat menghampiri tahta kasih Tuhan, dan Tuhan mengingat kami. Kami alaskan doa ini hanya dalam Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Sianipar. Tidak terasa kita telah tiba pada penghujung acara. Kita akan menyanyikan lagu tutup sambil mengumpulkan persembahan. Untuk persembahan nanti kita akan mengumpulkan melalui nomor rekening yang akan di-share screen oleh host. Dan nomor rekening juga nanti akan dibuat di dalam chat sehingga kita boleh